Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video penjelasan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu saya baru menjelaskan dua metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi yang di video sebelumnya adalah metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, untuk di video ini sisa tambahannya yaitu metode determinan dan metode kombinasi. Nah, langsung aja kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode determinan. Nah, untuk metode determinan ini saya hanya menjelaskan untuk yang 2 variabel, karena untuk yang 3 variabel kalian belum pernah belajar materi ini kan. Dari metode determinan ini dari matriks. Nah, matriks ini kalian belum pernah belajar sebelumnya dan emang gak ada materinya di kelas 10. Jadi saya mau jelasin untuk yang 2 variabel aja. Di sini bentuk umum persamaan linear, sistem persamaan linear 2 variabel. Berarti cuman ada 2 variabel aja, x dan y, dan di sini ada koefisiennya A1, B1, A2, B2, dan konstantanya C1 dan C2. Nah, untuk metode determinan ini bentuknya adalah A dikali X sama dengan B, di mana A-nya itu yang diambil hanya koefisiennya aja. Berarti di sini A1, A2, B1, B2. Dan untuk X-nya yang diambil adalah variabelnya, berarti X dan Y. Dan untuk B yang diambil adalah konstanta, berarti di sini C1 dan C2. Nah, setelah kita tahu nilai A, X, dan B-nya itu, kita balik lagi nih ke bentuknya. A kali X sama dengan B, berarti bentuknya jadi matriks A1, A2, B1, B2 dikali XY sama dengan C1, C2. Nah, cara menentukan determinannya itu ada determinan ini A1, A2, B1, B2. Nah, cara menentukan determinan itu tinggal dikali silang. Berarti A1 dikali B2 dikurang B1 dikali A2. Nah, untuk menentukan nilai determinan X, caranya bedanya kalau determinan ini kan determinan yang biasa, ini bentuknya sama nih, sama kayak gini, A1, A2, B1, B2. Nah, untuk determinan X, di kolom yang pertama diganti dengan konstanta C1, C2. Nah, tadinya kan A1, A2, ini untuk determinan X, A1, A2-nya diganti dengan C1, C2, tapi B1, B2-nya tetap. Sama caranya, tinggal dikali silang gini. Berarti C1 kali B2 dikurang B1 dikali C2. Dan untuk mencari determinan Y, kalau tadi kan kolom pertama yang diganti dengan konstanta, nah untuk determinan Y ini berarti kolom keduanya yang diganti. A1, A2-nya tetap, berarti yang ini jadi C1, C2. Ini sama dikali silang, A1 kali C2 dikurang C1 dikali A2. Nah, karena di sistem persamaan linear ini kan biasanya disuruh nentuin nilai variabel X, Y, atau Z-nya. Nah, dalam soal ini, dalam metode ini yang dicari kan berarti cuma 2 variabel aja, X dan Y. Nah, cara mencari nilai X-nya itu adalah determinan X dibagi determinan, atau DX dibagi D, dan untuk mencari Y-nya adalah DY dibagi D. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 2 persamaan, 2x plus y sama dengan 3 dan 3x plus 5y sama dengan 1. Nah, kita tentuin dulu nih, tadi kan bentuknya A dikali x sama dengan B. Ini kan ya. Nah, tadi yang sebagai A itu koefisiennya, berarti 2, ini 3, ini 1, ini 5. Yang x-nya ini variabelnya X dan Y, B ini konstantanya. Nah, sekarang kita tentuin nilai determinannya dulu. Nilai determinannya itu berarti pakai yang ini kan ya, pakai yang sama kayak gini.
23, 15. Berarti tinggal dikali silang, 2 kali 5 sama dengan 10, dikurang 1 kali 3. 3, berarti nilai determinannya adalah 7. Sekarang menentukan nilai determinan X-nya atau dx. Nah, tadi yang diganti adalah kolom pertama, diganti dengan yang ini, konstantanya diganti dengan B. Berarti di sini 3, 1, ini 1, ini 5. Tinggal dikali sama 3 kali 5. Pokoknya mulainya dari sini ya, yang ditulis duluan. 3 kali 5, 15, dikurang, baru yang ini, 1 kali 1, 1. Berarti nilai dx-nya adalah 14. Selanjutnya mencari nilai dy. Nah, dy kan tadi yang diganti adalah kolom kedua, diganti dengan si b-nya yang ini. Berarti kolom pertamanya tetap 23, ini 3, ini 1. Tinggal dikali silang, ini 2, dikurang 3 kali 3, 9. Berarti negatif 7. Nah, udah dapet nih nilai determinan dx sama dy-nya. Sekarang tinggal nentuin nilai x-nya sama y-nya. Tadi mencari nilai x-nya dx per d. Dx per d berarti tadi dx-nya adalah 7. dx-nya 14, d-nya yang 7. Berarti nilai x-nya adalah 2. Untuk mencari nilai y-nya, nilai y-nya berarti dy per d. D-nya tadi negatif 7, d-nya 7. Berarti negatif 7 per 7. Berarti nilai y-nya adalah negatif 1. Nah, berarti nilai x-nya sama dengan 2 dan nilai y-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk metode determinan yang variabelnya hanya 2. Nah, sekarang lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode kombinasi, atau ini gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Kalau di dua metode pertama, substitusi sama eliminasi, kan kalian ngerjainnya dari awal sampai akhir, misalnya substitusi aja atau eliminasi aja. Nah, di metode kombinasi ini kalian bisa ngerjain digabungin dua metode ini. Jadi pakai metode substitusi atau eliminasi dulu baru substitusi, atau sebaliknya. Pokoknya di metode ini ada gabungan dari substitusi dan eliminasi. Nah, ini contoh soalnya. Saya pakai yang 3 variabel. Ini kita namain dulu. Yang ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Nah, sekarang saya mau pakai eliminasi dulu. Saya mau eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1, 3x plus 2y dikurang z sama dengan 11. Persamaan 2, di sini x plus 3y ditambah z sama dengan 15. Nah, syaratnya kan kalau eliminasi itu koefisiennya harus sama. Jadi variabel mana yang mau dieliminasi, berarti koefisien dari variabel itu harus sama. Nah, di sini saya mau eliminasi variabel yang z, dan kebetulan di variabel z ini koefisiennya udah sama nih, sama-sama 1. Berarti bisa langsung kita operasiin. Nah, karena di sini tandanya beda, negatif dan positif, berarti operasi yang digunakan adalah ditambah. Ini berarti habis ya, jadi 0, min z ditambah z. Yang ini 3x tambah x jadi 4x, 2y ditambah 3y jadi 5y. Yang ini 11 ditambah 15 jadi 26.
Nah, kita namain ini ini persamaan 4. Nah, sekarang saya mau pakai persamaan 2 dan 3. Sini saya pakai persamaan 2 dan 3, itu X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 15, terus persamaan 3-nya 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, karena tadi di awal variabel yang saya eliminasi adalah Z, ini kan yang pertama Z ya yang hilang, maka untuk persamaan ini variabel Z juga yang harus dieliminasi. Dan di sini koefisiennya juga udah sama nih, sama-sama 1. Berarti bisa langsung saya eliminasi. Karena di sini tandanya sama-sama ditambah, berarti operasi yang digunakan adalah dikurang biar habis nilainya. Berarti tinggal kurangin yang lain. X dikurang 2X, jadi min X. 3Y dikurang negatif 2Y, berarti kan negatif ketemu negatif ya, jadi plus. Berarti 3 ditambah 2, jadinya 5Y. Nah, sekarang ini 15 dikurang 9, 6. Muncul persamaan ke 5. Nah, selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasi. Persamaan 4-nya 4X ditambah 5Y sama dengan 26. Ini min X ditambah 5Y sama dengan 6. Nah, karena di sini koefisiennya juga udah sama, ini kan sama-sama 5 ya, berarti bisa langsung dikurang karena tandanya sama. Dihabis, tinggal 4X dikurang negatif. Sama kayak tadi, berarti negatif sama negatif jadi positif. 4 dikurang negatif. Ini kan berarti kalau ditulis 4 dikurang negatif. Gini nih. Nah, negatif ketemu negatif, jadinya positif. Berarti di sini jadinya 5X. Yang ini 26 dikurang 6, 20. Berarti nilai X-nya 20 dibagi 5, 4. Nah, karena ini metode kombinasi, setelah ini kan udah dapet nih pakai cara eliminasi kan dari awal. Nah, sampai sini bisa pakai cara substitusi. Jadi untuk mencari nilai Y dan Z-nya kita pakai cara substitusi. Ini nilai X-nya udah dapat sama dengan 4, sekarang kita mau cari nilai Y-nya. Pakai salah satu ini dari persamaan 4 atau 5 untuk mencari nilai Y-nya. Saya mau pakai persamaan dari persamaan 5. Persamaan 5 berarti nilai X-nya diganti dengan 4. Kan negatif X ditambah 5Y sama dengan 6. Berarti X-nya diganti dengan 4. Negatif 4 ditambah 5Y sama dengan 6. Ini kalau negatifnya kita pindahin jadi positif ya. Berarti 5Y sama dengan 6 tambah 4, jadi 10. Berarti nilai Y-nya adalah 10 dibagi 5, 2. Nah, udah dapet nilai X-nya sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai Y sama dengan Z-nya. Nah, untuk mencari nilai Z-nya berarti bisa kita substitusiin ke salah satu persamaan dari persamaan 1, 2, atau 3. Nah, saya di sini mau pakai dari persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu 2X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, berarti nilai X-nya diganti dengan 4, nilai Y-nya diganti dengan 2. Berarti 2, sini dikali 4, Y-nya diganti 2, Z-nya mau kita cari sama dengan 9. Udah, tinggal kita hitung nih. Berarti di sini 8, terus
dikurang 4 ditambah Z sama dengan 9. 8 kurang 4 jadinya 4, ini 9. Berarti nilai Z-nya 4 kita pindahin kan ya, jadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Berarti nilai X, Y, dan Z-nya bisa kita tulis nilai X sama dengan 4, nilai Y sama dengan 2, nilai Z-nya sama dengan 5. Nah, untuk penulisan ini harus urut. Jadi dari X dulu, dari Y atau dari X, Y baru Z. Gitu. Nah, berarti untuk metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini udah selesai. Udah 4-4-nya udah saya jelasin. Substitusi, eliminasi, determinan, dan kombinasi. Nah, sekarang saya mau jelasin di sini ada beberapa sistem persamaan yang dapat diubah menjadi sistem persamaan linear. Di sini ada 2 contoh soal, bentuknya pecahan. Yang nomor 1 ini 2 variabel, dan yang nomor 2 adalah 3 variabel. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu yang contoh soal yang pertama. Nah, ini ada 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. Terus persamaan yang keduanya 4 per X ditambah 9 per Y sama dengan 4. Nah, kalau ketemu soal kayak gini nih, ini kan saya nyontohinnya yang satu kayak gini doang, terus yang satu ada yang kayak gini. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, misalnya nanti ada 3 variabel nih yang bentuknya kayak gini, kalian gak usah bingung. Jadi caranya pertama ini pakai cara permisalan. Jadi contoh soal yang pertama dulu. Soal yang pertama itu 8 per X. Nah, kita misalin 1 per X sama dengan A, dan 1 per Y sama dengan B. Berarti ini kan udah kita misalin ya, diinget nih 1 per X sama dengan A dan 1 per Y sama dengan B. Berarti 8 per X ini bisa kita tulis 8A, 3 per Y ini bisa kita tulis 3B sama dengan 3. Yang ini juga sama, berarti 4 per X. Tadi kan dimisalin ya, berarti kita tulis 4A, yang ini kita tulis 9B sama dengan 4. Nah, bentuknya udah sama kayak persamaan biasa kan ya. Nah, dari sini bisa kita langsung kerjain pakai cara, nah kalau udah kayak gini terserah nih kalian mau pakai cara eliminasi, mau pakai cara substitusi, atau mau pakai cara determinan atau kombinasi juga boleh. Pokoknya kalau udah ketemu soal yang kayak gini nanti di soalnya nggak ada perintah untuk menggunakan metode apa. Nah, itu kalian bebas menggunakan metode apa aja yang kalian pahami. Nah, sekarang saya mau pakai metode eliminasi pertama. Ini yang mau saya eliminasi adalah variabel B-nya dulu. Berarti yang atas saya kali 3, yang bawah saya kali 1. Biar koefisiennya ini sama, koefisien dari variabel B. Berarti semua atas dikali 3 ya. Ini 24A ditambah 9B sama dengan 9. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 4A ditambah 9B sama dengan 4. Nah, udah sama, tandanya juga sama, berarti di sini dikurang biar dia habis. 24A dikurang 4A berarti jadinya 20A. Ini 9 kurang 4 berarti jadinya 5. Berarti nilai A-nya adalah 5 per 20 atau 1 per 4. Nah, ini nilai A-nya 1 per 4. Sekarang kita mau cari nilai B-nya, berarti terserah mau substitusi dari persamaan 1 atau persamaan 2. Saya mau pakai persamaan yang kedua, berarti yang 4A plus 9B sama dengan 4.
Oke, berarti A-nya diganti dengan 1/4. 4 ini dikali 1/4 ditambah 9B sama dengan 4. Ini kan berarti jadi 1 ya. Nah, berarti 1 ditambah 9B sama dengan 4. Satunya kita pindahin, nanti jadinya 9B. 4 kurang 1 jadinya 3. Berarti nilai B-nya 3/9 atau 1/3. Nah, udah dapet nih nilai A-nya 1/4 dan nilai B-nya 1/3. Nah, kita balikin lagi. Kita tulis nih di sini A sama dengan 1/4. Ya, A sama dengan 1/4. Nah, tadi kan di awal kita misalin ya, nilai A itu sama dengan 1/x. Berarti bisa kita tulis nih A-nya itu 1/x sama dengan 1/4. Nah, yang mau kita cari itu kan nilai X-nya ya. Nilai X-nya tuh harus di atas berarti. Nah, ini kalau kayak gini tinggal dikali silang aja. Ini 4 dikali 1 jadinya 4. X dikali 1 jadinya X. Berarti bisa ditulis nilainya X sama dengan 4. Yang B juga sama. B kan hasilnya tadi 1/3. Nah, B itu kan tadi kita misalin dari 1/Y. Gini ya, nanti 1/3. Ini tinggal dikaliin aja. 3 kali 1, 3. Y kali 1, Y. Berarti nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, berarti nilai X-nya, jadi nanti kalian tulis kesimpulan, nilai X-nya sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, ini bentuknya ngerjainnya harus sampai sini. Jadi harus sampai ketemu nilai X dan Y-nya. Gitu. Ini untuk yang 2 variabel. Sekarang kita lanjut contohnya ke yang selanjutnya. Yang nomor 2 itu tadi ada 3 variabel. Nah, tadi kan soalnya 1/x plus 1. Ini ya, 1/x plus 1 dikurang 2/y plus 1 ditambah 3/z plus 1 sama dengan 7/12. Terus 2/x plus 1 ditambah 3/y plus 1 dikurang 1/z plus 1 sama dengan 7/4. Yang ini 3/x plus 1 dikurang 1/y min 1. Y plus 1. Ini harusnya plus ya. Ditambah 2/z plus 1 sama dengan 5/3. Nah, ini kan sama semua nih bentuknya ya. X plus 1, Y plus 1, ini Z plus 1. Caranya juga masih sama. Berarti kita misalkan. Kita misalin dulu nih. Berarti misalin dulu 1/x plus 1 kita misalkan dengan A. 1/y plus 1 kita misalkan dengan B, dan 1/z plus 1 kita misalkan dengan C ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini bentuknya pecahan itu jangan bingung. Pokoknya caranya adalah kalian misalin dulu. Nih, ini 1/x plus 1 sama dengan A, 1/y plus 1 sama dengan B, dan 1/z plus 1 sama dengan C. Nah, setelah dapat permisalannya, ini kalian boleh menulis permisalan itu boleh ABC, boleh PQR. Yang penting bukan X, Y, Z biar kalian gak bingung. Jadi kalau misalnya variabel yang dipakai di sini X, Y, dan Z, berarti permisalannya selain X, Y, dan Z. Gitu aja. Nah, berarti udah dimisalin nih ABC, bisa kita tulis permisalannya itu jadi A min 2B ditambah 3C sama dengan
7/12. Ini persamaan pertama. Terus yang kedua, 2A ditambah 3B dikurang C sama dengan 7/4. Nah, ini berarti persamaan 2. Persamaan 3-nya 3A min B ditambah 2C sama dengan 5/3. Nah, ini berarti persamaan 3. Nah, sekarang saya mau eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya kan ini ya, A dikurang 2B ditambah 3C sama dengan 7/12. Terus persamaan 2-nya 2A ditambah 3B dikurang C sama dengan 7/4. Nah, di yang pertama ini yang mau saya eliminasi adalah variabel A. Berarti saya mau nyamain dulu nih koefisien dari A-nya. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti yang atas sih dikali 2 semua. Jadinya 2A dikurang 4B ditambah 6C sama dengan 7/12 dikali 2. Ini kan berarti jadinya 7/6 ya. Ini dicoret, 12 bagi 2, sini jadinya 6. Itu 7/6. Yang bawah berarti karena dikali 1 tetap 2A ditambah 3B dikurang C sama dengan 7/4. Karena udah sama, berarti tinggal kita kurang biar dia jadi 0. Nah, sekarang ini tinggal min 4B dikurang 3B, jadinya min 7B. Yang ini 6C dikurang negatif C, jadinya plus ya, plus 7C. Yang ini 7/6 dikurang 7/4. Nah, kalian kalau ketemu bentuknya pecahan kayak gini, berarti harus kalian operasin dulu, disamain dulu penyebutnya. Berarti jadi hasilnya 7/12. Lanjut, tadi pakai persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang saya mau pakai persamaan 1 dan persamaan 3. Ini persamaan 1 dan 3. Berarti jadinya A dikurang 2B ditambah 3C sama dengan 7/12. Terus persamaan 3-nya 3A dikurang B ditambah 2C sama dengan 5/3. Nah, karena tadi di awal itu yang dieliminasi adalah variabel A, berarti di persamaan yang ini juga harus variabel A-nya yang dieliminasi. Berarti koefisiennya disamain dulu. Yang atas berarti dikali 3, yang bawah dikali 1. Berarti ini semuanya dikali 3.
yang bawah semuanya dikali 1. Nah, berarti yang atas kita kalikan 3 semua, jadinya 3A min 6B ditambah 9C sama dengan ini 3, 7/12 dikali 3, berarti 12 bagi 3 dicoret ya bawahnya, jadinya 7/4. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 3A dikurang B ditambah 2C sama dengan 5/3. Nah, karena koefisiennya udah sama nih, sama-sama 3, berarti bisa langsung kita operasiin dikurang. Ini habis min 6B dikurang negatif B, berarti jadinya ini kan ditambah ya, min 5B. Yang ini 9C dikurang 2C, berarti plus 7C. Yang ini 7/4 dikurang 5/3. Kalian samain dulu penyebutnya, cara ngitungnya, dapat hasilnya 1/12. Nah, udah dapat nih persamaan, tadi kan persamaan 4 sama persamaan 5 ya jadinya. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini bisa kita eliminasi lagi untuk mencari nilai B atau nilai C-nya. Tadi dari persamaan 4 sama persamaan 5. Sekarang dari persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, persamaan 4-nya tadi min 7B ditambah 7C sama dengan min 7/12. Dan persamaan 5-nya min 5B ditambah 7C sama dengan 1/12. Nah, karena di sini koefisien C-nya kan udah sama ya, sama-sama 7, berarti bisa langsung kita kurangin. Berarti habis kan ya, 7C dikurang 7C habis, sisa ini min 7B dikurang negatif 5B, berarti jadinya plus, berarti min 7 tambah 5 jadinya min 2B. Yang ini min 7/12 dikurang 1/12, berarti jadinya min 8/12. Berarti nilai B-nya itu min 8/12 dibagi per min 2. Ini sama aja kalau ditulis, jadi min 8/12 kan dibagi min 1/2 gini ya. Atau kalau dibalik jadinya min 8/12 dikali min 2, ini kan jadinya 6. Ini ya, sorry, bentar, tulisannya nggak kebaca ya. Nih, min 8/12 dibagi 2, gini, bukan bagi 1/2, dibagi 2. Nah, berarti min 8/12 dikali 1/2 gitu, dikali min 1/2.
min 8 per 12 dikali min 1 per 2. Nah ini baru dicoret. Di sini jadinya 4. Kan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 4 per 12. Atau kalau disederhanain 4 per 12 itu sama dengan 1 per 3. Berarti bisa ditulis nilai B-nya itu sama dengan 1 per 3. Nah, untuk setelah dapat nilai B-nya kan 1 per 3. Sekarang bisa kita cari nilai C-nya dari persamaan 4 atau dari persamaan 5. Nah, saya mau coba dari persamaan yang 5. Yang min 5B plus 7C sama dengan 1 per 12. Itu bisa ditulis, berarti B-nya itu diganti dengan 1 per 3. Berarti min 5, ini kan B-nya 1 per 3 ya. Berarti min 5 dikali 1 per 3 ditambah 7C sama dengan 1 per 12. Berarti ini tinggal di kali aja. Min 5 kali 1 per 3 berarti bisa kita tulis min 5 per 3 ya. Nah, tinggal dikali ke dalam. Ini kali pelanginya ke dalam. Berarti jadi min 5 per 3. Jadi min 5 per 3 ditambah 7C sama dengan 1 per 12. Nah, kan kita mau cari nilai C-nya aja. Pertama berarti 5 per 3 nya ini harus kita pindahin ke, kita kumpulin nih sama si 1 per 12. Berarti jadinya 7C sama dengan 1 per 12 ditambah 5 per 3 itu ya. Berarti kita samain dulu penyebutnya nih 1 per 12 sama 5 per 3. Nah, ini samain dulu penyebutnya. Kalian ngerjainnya samain dulu penyebutnya. Ini berarti nilai 1 per 12 ditambah 5 per 3 itu hasilnya 7 per 4. Nah, berarti untuk nilai C-nya adalah berarti 7 per 4 dibagi 7. Kayak tadi caranya yang ini caranya sama kayak gini, berarti 7 per 4 dibagi dengan 7. Berarti dapat hasilnya 1 per 4. Nah, untuk nilai C-nya berarti 1 per 4. Nah, sekarang tadi kan nilai B-nya udah dapet, nilai C-nya juga udah dapet. Sekarang kita cari nilai A-nya. Nah, nilai A-nya ini bisa kita cari dari substitusi nilai B sama C yang udah dapet ke salah satu persamaan yang ada, persamaan 1, 2, atau persamaan 3. Nah, saya mau substitusi ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu kan A min 2B plus 3C sama dengan 7 per 12. Berarti A-nya kita tetap, karena ini yang kita cari, min 2B tadi 2, B-nya 1 per 3 ya. Berarti dikali dengan 1 per 3. Terus C-nya kan plus 3, C-nya 1 per 4. Sini 1 per 4 sama dengan 7 per 12. Nah, ini tinggal kita kaliin aja biasa. Berarti ini min 2 per 3 ditambah
3/4 sama dengan 7/12. Nah setelah itu karena kita mau cari nilai A nya, berarti si min 2/3 sama 3/4 yang ini kita pindahin ke ruas sebelah kanan. Jadi kita kumpulin semua, jadinya berarti A sama dengan 7/12 ditambah 2/3 dikurang 3/4. Berarti nilai A nya adalah, ini pakai caranya sama, kalian substitusiin dulu, berarti kalian samain dulu penyebutnya, berarti hasilnya adalah 1/2. Nah udah dapet nih nilai A nya 1/2, nilai B nya 1/3, nilai C nya 1/4. Nah kita tulis nih, ini kan baru nilai A nya ya, mau kita carikan nilai X, Y, sama Z. Ini caranya agak panjang. Nih, tadi nilai A nya kita misalin dengan 1/X plus 1 sama dengan 1/2. Nah berarti nih kita kali silang kan ya, ini 2 kali 1 kesini jadinya 2, yang ini kan dikali 1 berarti tetap hasilnya X plus 1. Nah karena kita mau cari nilai X nya aja, berarti si satunya nih harus pindah. Ini biar nggak bingung, tinggal kita pindahin aja. Satunya kan jadi negatif, berarti 1 sama dengan X, atau nilai X nya adalah sama dengan 1. Jadi nilai X nya sama dengan 1. Nah nilai B nya sekarang, B nya kan tadi 1/3 ya, B itu tadi dimisalin 1/Y plus 1 dengan 1/3, sama caranya. Nih kita kali silang jadinya 3, ini Y plus 1, terus setelah di kayak gini kita kumpulin nih si Y nya sendiri, satunya kita pindahin, berarti 1 jadi negatif kan ya, 3 kurang 1 jadi 2 sama dengan Y, atau berarti nilai Y nya sama dengan 2. Nah berarti tinggal yang satu lagi nih, C sama dengan 1/4. Jadi C itu dimisalin dengan Z plus 1 sama dengan 1/4. Nah sama dikali silang berarti jadinya 4, ini Z plus 1 sama dengan Z plus 1 berarti kita kumpulin si satunya dengan 4, jadi 3 sama dengan Z, atau nilai Z nya sama dengan 3. Nah berarti nilai X nya sama dengan 1, nilai Y nya sama dengan 2, dan nilai Z nya sama dengan 3. Nah ini cara untuk kalau yang soalnya kayak gitu. Jadi kalau yang bentuk soalnya ada plus-plusnya atau bentuknya pecahan, nah itu cara menyelesaikannya kayak gini. Jadi kalian gak usah bingung untuk yang ketemu soal kayak gini nanti. Nah berarti nilai X sama dengan 1, nilai Y nya sama dengan 2, dan nilai Z nya sama dengan 3. Nah ini untuk tadi yang bentuknya pecahan. Nah sekarang contoh soal yang terakhir, ini bentuknya kalau soalnya soal cerita. Nah mungkin ini yang sering banget kalian ketemu dulu bentuk-bentuk soal kayak gini waktu SMP. Jadi dimisalin, jadi ada soal cerita terus kalian misalin ke bentuk persamaan linear dua variabel, terus nanti kalian suruh nentuin nilai X sama nilai Y nya, biasanya kayak gitu.
Nah, sekarang langsung aja kita coba kerjain untuk yang soal cerita. Ini ada dua, jadi yang soal yang nomor 1 ini untuk yang 2 variabel, terus soal yang nomor 2 ini nanti untuk yang 3 variabel. Yang pertama dulu, di sini soal yang pertama, pada sebuah toko Ahmad membeli 5 kemeja dan 4 celana dengan harga Rp425.000. Pada toko yang sama, Beni membeli 4 kemeja dan 3 celana dengan harga Rp330.000. Tentukan harga masing-masing kemeja dan celananya. Berarti kan sama aja nih kayak tadi. Kalau di soal cerita kayak gini, dipermisalin dulu. Misalnya kita sepakatin kemeja ini sebagai X dan celana ini sebagai Y, dan suruh nentuin kemeja dan celana, berarti suruh nentuin nilai X dan Y nya berapa gitu kan ya. Nah, pertama kalian ubah dulu dari bentuk, ini kan kalimat bahasa Indonesianya ya, dari kalimat bahasa Indonesia ke dalam bentuk kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya berarti gini, tadi kita misalin kemeja itu sebagai X, kemeja sebagai X dan celana sebagai Y. Tuh kita sepakatin ya, terserah kalau misalnya kalian mau mengubah variabelnya sebagai A atau B juga boleh. Ini kemejanya sebagai X, celananya sebagai Y. Nah, untuk si Ahmad berarti persamaan pertama nih, 5 kemeja dan 4 celana, berarti 5X dan 4Y, totalnya 425.000. Nah, si Beni 4 kemeja dan 3 celana, berarti 4X dan 3Y, totalnya 330.000. Sekarang udah nih, sama kan ya, jadi kayak persamaan dua variabel. Sekarang tinggal kita cari nilai X sama Y nya pakai metode eliminasi, boleh pakai metode substitusi, boleh pakai metode determinan, boleh, dan pakai metode kombinasi juga boleh. Nah, di sini saya mau pakai metode kombinasi. Di sini berarti kita eliminasi salah satu variabel. Nah, yang saya mau eliminasi adalah variabel Y, berarti yang saya samain itu variabel Y nya, berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 4. Nah, berarti semua yang di atas ini dikali 3 semua, jadi 15X ditambah 12Y, 425.000 kali 3, 1.275.000. Nah, sekarang yang bawah dikali 4 semua, ini 16X, ini 12Y, 330.000 dikali 4, jadinya 1.320.000. Nah, ini udah sama, tinggal dikurang. Ini 15 kurang 16 jadi min X, ini 1.275.000 dikurang 1.320.000, jadinya min 45.000. Nah, karena nilai X ini kan harus positif ya, berarti kita kalikan dengan negatif 1 nih semuanya, dua-dua ruasnya, berarti jadinya X sama dengan 45.000. Dapat kan nilai X nya 45.000. Sekarang tinggal cari nilai Y nya, tinggal substitusi ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Saya mau coba ke persamaan yang kedua, berarti jadinya X nya diganti 45.000, berarti 4 dikali 45.000 ditambah 3Y sama dengan 330.000.
Nah, 4 kali 45.000 itu 180. Berarti ini 180.000 ditambah 3Y sama dengan 330.000. Nah, karena kita mau cari nilai Y-nya, berarti si 180.000 nya pindah. Berarti 330.000 dikurang 180.000, jadinya 150.000. Berarti nilai Y-nya tinggal 150.000 dibagi 3. Hasilnya 50.000. Berarti harga kemejanya adalah 45.000 dan harga celananya adalah 50.000. Nah, untuk yang bentuknya soal cerita gini, biasakan untuk menulis kesimpulan. Jadi nanti tulisnya jadi gitu, harga kemeja 45.000 ya. Harga kemeja 45.000. Terus harga celananya, dan harga celana adalah 50.000. Nah, ini untuk kalau yang bentuknya soal cerita, jadi harus pakai kesimpulan. Jadi harga kemeja 45.000 dan harga celana 50.000. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir di contoh soal cerita ini, untuk yang bentuknya 3 variabel. Tadi di sini soalnya 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi dan Cica adalah 39 tahun. Budi dan Cica, sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Tentukan usia Ani, Budi dan Cica saat ini. Jadi ini juga sama. Berarti dari kalimat bahasa Indonesia ini, pertama kalian ubah dulu ke kalimat matematikanya. Berarti dimisalin dulu nih. Yang nomor 2-nya dimisalin, kita sepakatin usia Ani saat ini sebagai X. Berarti X ini usia Ani, terus Y ini usia Budi. Terus yang Z-nya berarti usia Cica. Nah, tadi X itu kita misalnya sebagai usia Ani, Y itu sebagai usia Budi, dan Z sebagai usia Cica. Nah, katanya kan tadi 2 tahun yang akan datang itu jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Berarti usia nih Ani, Budi, sama Cica tuh 2 tahun yang akan datang masing-masing kalau dijumlahin adalah 39 tahun. Berarti kalimat matematikanya adalah kalau usia Ani berarti X, 2 tahun yang akan datang berarti plus 2, terus ditambahin sama usianya Budi ditambah 2 tahun yang akan datang, dan usia Cica 2 tahun yang akan datang ini kalau dijumlahin semua adalah 39.
Itu kan ya. Berarti ini kalau kurungnya dibuka, disederhanain, berarti X plus 2 ditambah Y plus 2 ditambah Y ditambah 2 ditambah Z ditambah 2 sama dengan 39. Itu kan ya. Berarti ini kan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan ditambah 6 sama dengan 39. Nah, ini tinggal 6 kita pindahin. Jadi negatif kan ya. Berarti X ditambah Y ditambah Z 39 kurang 6 jadinya 33. Nah, ini kita namain sebagai persamaan 1. Nah, di soal tadi, sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Nah, berarti tadi kan usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Berarti ditulis ini usia Ani berarti X sama dengan 4 tahun kurang dari usia Budi. Berarti Y dikurang 4. Atau bisa ditulis juga X dikurang Y sama dengan negatif 4. Ini kita namain sebagai persamaan 2. Dan tadi usia Budi dan usia Cica kalau dijumlahin 25. Berarti X ditambah Y ditambah Z, Budi dan Cica kan ya. Y ditambah Z usianya tadi 25. Y ditambah Z sama dengan 25. Nah, ini kita namain persamaan 3. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan 2 dulu. Saya mau pakai dari persamaan 1 dan persamaan 2. Mau eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 33. Terus persamaan 2 nya ini X min Y sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini X nya nih yang mau saya ilangin variabelnya adalah X, dan variabel X ini koefisiennya udah 1, berarti bisa langsung kita kurang. Ini ya, habis Y dikurang negatif Y jadinya 2Y. Nah, jadi ditambah ya. Nah, Z ini kan gak ada, berarti plus Z sama dengan 33 dikurang negatif 4, jadi 37. Nah, ini jadi persamaan 4, ada Y dan Z. Nah, sekarang dari persamaan 4 ini bisa kita eliminasikan dengan dari persamaan 3, karena sama-sama variabelnya Y dan Z. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 4, Y ditambah Z sama dengan 25. Terus yang ini 2Y plus Z sama dengan 37. Nah, ini kan karena Z nya sama-sama udah 1 koefisiennya, jadi bisa langsung kita kurangin. Y dikurang 2Y, jadi Y 25 dikurang 37, jadi min 12. Nah, karena Y nya harus positif, berarti kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini jadinya Y sama 12. Nah, udah dapat nih nilai X-nya tadi. Belum, baru dapat nilai Y-nya aja ya. Nah, nilai Y-nya udah dapat
12. Nah, dari nilai Y ini berarti bisa kita cari nilai Z-nya dari persamaan 3. Dari persamaan 3 tadi, Y tambah Z sama dengan 25. Berarti Y-nya kita ganti dengan 12. Berarti 12 ditambah Z sama dengan 25. Berarti nilai Z-nya adalah 25 dikurang 12, 13. Nah, udah dapat nilai Y, udah dapat nilai Z, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, cari nilai X ini bisa dari persamaan 1, 2, atau 3. Nah, saya mau pakai dari persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua itu tadi X dikurang Y sama dengan negatif 4. Nah, berarti tinggal di substitusiin aja nih nilai Y nya jadi 12. Berarti X dikurang 12 sama dengan negatif 8. Berarti karena kita mau cari nilai X nya aja, si negatif 12 nya pindahan ya, jadi positif. Berarti 12 dikurang 8, 12 dikurang 4, ini 4 ya. Berarti 12 dikurang 4 hasilnya 8. 12 kurang 4 berarti nilai X sama dengan 8. Nah, berarti kesimpulannya jadi usia Ani saat ini, berarti X ya, usia Ani sama dengan 8 tahun. Terus usianya Budi saat ini adalah 12 tahun. Dan usianya Cica saat ini adalah 13 tahun. Nah, sekian video penjelasan untuk materi bab ini, materi dari bab sistem persamaan linear 3 variabel. Jika kalian ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.